Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan mulai dengan arterial blood gases atau blood gas ya, APG. Kalau sudah terdengar dan melihat materi, silakan ketik yes. Oke, lanjutnya. Nah, ini soal ini sering keluar tidak hanya di uji kompetensi tetapi juga di P3K ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Yang pertama, pengertiannya bahwa tes ini untuk mengukur kadar keasaman atau pH dan kadar oksigen serta karbon dioksida di dalam darah. Kemudian darah yang dipergunakan diambil dari arteri. Biasanya digunakan apa? Soalnya darah yang digunakan dari mana biasanya gitu juga ya. Di ujian seperti itu kadang-kadang ditanyanya. Tes ini dilakukan untuk memonitor beberapa kondisi yang dapat menyebabkan komplikasi serius terhadap kesehatan, terutama pada individu yang mengalami penyakit kritis. Kemudian terdapat beberapa strategi untuk melakukan interpretasi, mulai dari mnemonik, chart, lecture, praktek. Ya, banyak sekali ya yang cara untuk memfasilitasi atau melakukan analisa dengan berbagai macam cara. Kemudian langkah interpretasinya, yang pertama adalah ketahui, jadi Anda harus pertama mengetahui nilai norma dan tidak normalnya. Yang kedua, ini nilai norma itu ada 7,35 sampai dengan 7,45 untuk pH normal. Kemudian pH CO2 35 sampai 45. Kemudian HCO3 2226 ya. Nah, ini Anda bikin seperti ini ya, bikin seperti ini. Jadi perhatikan di sini. Jadi bikin garis itu garis ya. Dari sini ke sini kan garis nih. Garis, garis. Di sini basah, basic itu basah ya. Basah, low ya. Ini asam, asam. Kalau mau bahasa Indonesia, ini netral, netral ya. Nah, ini pH-nya, perhatikan ini pH 7,35 sampai 7,45. Nah, perhatikan di sini, ini kan naik ya, dari sini ke sini naik ya. Naik, pH-nya naik. Tapi perhatikan dari sini ke sini. Ini kebalik ya, kebalik. Ya, kebalik ya. Jadi simpennya 45 itu di sini, dekat acid. Kemudian 35 dekat basa. Kemudian 22 sampai 26 sama ya naik ke sini. Ya, ini. Kalau yang ini yang hanya beda adalah yang ini. Gitu ya. Ketikan. Anda harus membuat seperti ini. Kemudian setelah buat seperti ini, cari tahu apakah pH-nya asid atau alkalosis. Kemudian pH dalam manusia normal segini tadi sudah. Kemudian asid di bawah 35 dan di atas 45 itu asam ya, alkalosis. Cari tahu apakah Cari tahu acid base asam apakah respiratori atau metabolik. Nah, ini cari tahunya gimana? Ini. Pikirkan asam basa respiratori atau metabolik. Kalau PaCO2 itu respiratori, kalau HCO3 metabolik. Jadi yang berubahnya PaCO2 adalah respiratori, kalau HCO3 metabolik ya. Tadi kan dibalik ya. Nah, gunakan ROM, Anda bisa menggunakan ROM
respiratory opposite, saat pH naik maka PCO2 turun, alkalosis. Saat pH turun, PCO2 naik, itu asidosis. Kemudian metabolic equal. Saat pH naik, HCO3 naik, alkalosis. Saat pH turun, HCO3 turun, itu asidosis. Itu menggunakan ROM, ya, menggunakan ROM. Kemudian selanjutnya eh, gunakan tic-tac-toe. Kalau tadi barusan ROM, sekarang kita gunakan tic-tac-toe. Nah, tabelnya kayak gini tadi. Asam, normal, basa. Ini ya. Ini kalau Anda ini kan kalau lagi ini ya. Misalkan di sini X ini kan. Di sini 0 kan kayak gitu. Tic-tac-toe namanya itu ya. Dibuat tabel seperti ini. Asam, normal, basa. Dibuat seperti ini ya. Kemudian ini pH-nya 2,74. Ini berarti sini asam ya, disimpan asam. Asam, asam. PaCO2 tadi ingat PaCO2 adalah 45 per liter. 45 ya. 35. Kan gini ya. Sini. Ini normal. Ini tadi berapa pH-nya? 7,35 sampai 7,45. Kemudian PCO2-nya 45 di sini, 35. Kemudian di sini 22, di sini 26. Nah, di sini asam nih asam, pH-nya sekian, berarti di bawah sini kan. Berarti di sini contreng, contreng. Kemudian PaCO2 tadi berapa? 32. 32 berarti di sini. Berarti di sini nih. Nah, berarti 32 di sini. Genteng. Kemudian HCO3 18 berarti di sini 18. Nah, diambil 18 di sini. Berarti di sini ya. Nah, tulis. Berarti diambil yang ada pH-nya. Kalau ini kan pH-nya di sini, di sini. Di sini tidak ada pH, tidak ada cantrangnya. Berarti yang diambil di sini. Berarti ini adalah ini ini metabolik, ini respiratorik. Berarti asidosis metabolik. Nah, gitu ya. Itu saja. Semudah itu ya. Nah, kita coba lihat masukan tadi kan sudah ya. Nah, kayak gini kan tadi seperti gini. Yang saya buat kan seperti ini sama juga. Ini pH-nya di sini, guys, sorry. pH-nya di sini, HCO3 di sini. Nah, ini kan sama dengan yang barusan saya buatkan. Nah, sama. Di pH-nya rendah, berarti di sini tempatkan di bawah pH ya. Kemudian PCO2-nya rendah, base di sini tempatkannya. Kemudian HCO3 lava rendah di bawah acid. Nah, caranya gimana? Cocokkan pada tahap ini. Coba cari pada kolom mana yang cocok dengan pH. Dalam cocok dengan pH adalah HCO3 menunjukkan metabolic acidosis atau acidosis metabolik. Jadi yang sini yang dipakai. Nah, ini normalnya ya, kelihatan normal. Ini masalahnya. Nah, itu mudah seperti itu saja, teman-teman. Tidak repot ya, tidak repot. Anda tinggal mencocokkan saja. Tidak ada yang lebih parah. Kita lanjut kemana? Ya, lanjutnya ke sini aja. Lanjutnya ke sini nih. Nah, bagaimana kita menjelaskan kompensasi tidak kompensasi? Nah, ini penjelasannya. Tahap terakhir menjelaskan apakah adanya kompensasi, kompensasi sebagian atau tidak ada kompensasi. Ini intriknya nih. Nih, ini yang harus Anda baca. Pahami nih. No, 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 no. Jika pH normal, PaCO2 dan HCO3 abnormal, maka kompensasi. Jika pH abnormal, PCO2 dan, nih baca, dan
HCO3 abnormal, maka kompensasi sebagian. Jika pH abnormal, PaCO2 atau HCO3 abnormal tidak terjadi kompensasi. Itu ya, itu yang menjadi patokannya. Screenshot, walaupun nanti dikasih, tapi screenshot untuk latihan. Screenshot silahkan. Screenshot silahkan 1, 2, 3. Screenshot. Oke, kita lanjut ya. Nah, pada kasus ini metabolik asidosis sebagian. Nah, ini ntar. Kasus silakan kerjakan. Kerjakan oleh Anda, kesimpulannya apa? Silakan. Silakan, silakan. Ini udah jelas. Ini adalah nah bikinnya kayak tadi. Oh, kenapa itu ya? Ntar aja. Nah, bikin kayak tadi itu. Bikin kan. Netralnya bisa gini. Ini asam, basa, netral. pH pH-nya 7,44. Berarti di sini. Di sini kan 35. Ini 7,45. Berarti pH-nya di sini netral. pH di sini. Ya, PaCO2 30, 45, 5, 3, 5. Berarti di sini. Ya, CO2 CO2-nya. Nah, CO3 21, ini 22, ini 26. Di sini 21. Berarti ini normal, kemudian ini dan ini abnormal, abnormal dua-duanya. Berarti apa? Berarti apa? Ke atas nih. Nah, ini patokannya. Tadi kan sudah dijelaskan. Jika pH normal, PaCO2 dan HCO3 abnormal, maka kompensasi. Nah, ini berarti kasus ini adalah pH normal tempatkan sampai di bawah normal, PaCO2 tempat di bawah base, rendah ditempatkan di bawah acid. Nah, keasaman hampir dijelaskan dengan menggunakan pH walaupun pH-nya normal, sedikit asam atau sedikit basa. pH-nya normal tapi sedikit basa ya. Ini sedikit basa. Kenapa? Coba perhatikan di sini. Sedikit basa karena 44. Jadi pH-nya nah, ini kan 45, 45 tapi sedikit basah slide ya, slide nama artinya. Nah, kemudian pH normal tadi sudah ya. Kemudian nah, tetapi dikatakan sebagai alkalosis. Jadi walaupun sedikit kan 45, 44, 45 normal. 44 masih normal, 45 normal, tapi kan masih lebih mendekati ke basa maksudnya. Pada kasus ini PaCO2 sesuai dengan pH. PCO2 ini menunjukkan respiratori dan kodenya di bawah basa. Maka kasus ini ada respiratory alkalosis. HCO3 juga abnormal saat ini. pH normal sedangkan PaCO2 dan HCO3 abnormal mengindikasikan adanya kompensasi penuh. Jadi jawabannya apa? Ini pH-nya 45. Nah, ini tadi kan 44 nih. pH-nya 44 di sini, maka disimpan di sini pH-nya. Nah, kemudian PCO2-nya 3 kan normanya 35 nih, 35 nih. Normanya ke sini berarti PaCO2-nya sebelah sini di basa. Karena ini 7,44, ini lebih dekat ke basa, maka kalau basa dengan PaCO2 berarti alkalosis, asido, alkalosis benar, alkalosis respiratori. Alkalosis respiratori. Walaupun ini masih dianggap normal. Dan ini ada dan di sini. Ini abnormal dan ini abnormal. Maka karena dua-duanya abnormal, maka adalah respiratory, alkalosis respiratory
dengan kompensasi penuh. Nah, dari mana taunya tadi? Balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Ini patokannya. Ya, patokannya ini. Kayak saya bilang tadi, Anda harus paham ini. Nah, tadi kan pH-nya normal, 44 kan? 44, 44 pH-nya, pH-nya 44 normal, 44 normal. 7,44 maksudnya. Ini dan sini abnormal, berarti kompensasi penuh. Kemudian pH abnormal, PCO2 dan abnormal. Ada ya dan ada yang atau jangan lupa nih. Kalau dan itu kompensasi sebagian, kalau ada atau itu tidak kompensasi. Saya ulangi. Di sini kan ada dan dan itu kompensasi. Kalau dua-duanya abnormal, nih, ini abnormal, ya. Ini pH-nya normal, itu kompensasi penuh. Tetapi kalau ininya abnormal, ini kompensasi sebagian. Jadi kompensasi penuh atau sebagian yang membedakannya adalah hanya abnormal atau tidak normal, kan gitu ya. Yang lainnya sama, ininya sama nih, kan sama kan? Abnormal semua nih sama. Nah, kemudian yang pH-nya abnormal ada atau berarti tidak terkompensasi, ya. Ada atau tidak terkompensasi. Baik, ini patokannya ini yang harus Anda pegang. Terkompensasi, tidak terkompensasi itu yang menjadi patokan Anda. Tadi sudah. Sekarang kasus 2. Silakan tulis jawabannya. Ini normal, ini normal, ini abnormal atau atau nih atau berarti tidak terkompensasi ya. Atau ayo. Nah, sudah jawaban Anda apa? Jawaban Anda ini jawaban Anda apa? Jawaban Anda teman-teman. Dari dulu ini, dari ini nih. Jadi ini apa nih? Asidosis metabolik tidak terkompensasi. Ya lengkap dong jawabannya. Nah, itu ya. Coba kita lihat ya. Sudah kan tempat di bawah, PCO normal, tempatkan di bawah. Rendah, tempatkan di asid. Nah, pada kasus ini HCO2 sesuai dengan pH menunjukkan metabolik tahap 3. Kedua di bawah asid sehingga metabolik asidosis. Kemudian PaCO2 normal ketika pH abnormal dan salah satu PaCO2 atau HCO3 abnormal mengindikasikan unkompensasi atau tidak terkompensasi. Nah, ini kan. Nah, ini perhatikan di sini. Ini yang samanya berarti asidosis metabolik, tetapi ini atau ada dua nih, HCO3-nya atau PaCO2-nya abnormal or. Or. Atau ya, atau. Nah, di sini HCO with pH nih. Kemudian Seinbold pH HCO3 acid consider acidosis. When pH abnormal dan when salah satunya pH juga atau or ya abnormal indikasi tidak kontropensasi. Begitu teman-teman. Jadi betul ya. Berarti asidosis metabolik tidak terkompensasi. Nah, begitu begitu. Begitu. Wah, ini banyak yang ketinggalan ya. Orang lain udah masuk ke asidosis terkompensasi. Ini pada baru datang. Gak apa-apa. Kemudian kesimpulannya metabolik acidosis tidak terkompensasi, unkompensasi. Selamat belajar, ya, gitu ya. Itu teman-teman. Jadi nanti materinya saya berikan ya. Saya nyari 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 dulu soal ya. Silakan.
Tadi mana tadi? Jadi yang kasus ini ya. Biar teman-teman nyari apa? Ingetin lagi nomor pertama. Kalau dipikir belum jelas, sebentar. Saya cek dulu ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Nih, sebentar ya. Saya buatkan dulu, nyari dulu soalnya. Nah, perhatian ini. Bentar. Saya soal analisa gas darah. Sip. Bentar. Oke. Ini stop. Ini masuk. Ah, yo, sekarang soalnya ini. Ayo teman-teman, soalnya ini, yo, ini lihat, ini, soalnya analisis interpretasi Anda apa? Interpretasi Anda, ya, kita masih tetap menggunakan yang itu mana? Nah, ini. Nomor satu, masih kita menggunakan ini ya, menggunakan yang baru datang. Ini asam, ini norma, ini basa. Ini pH-nya udah jelas. Ini berapa pH-nya? 7,56. Berarti di sini 35 pakai 7 ya. 7,35 sampai 7,45. Kemudian di sini PCO2-nya 45 sampai 35. Kemudian ini 22 sampai dengan 26. Sini, perhatikan di sini. 3, 7,56 berarti di sini. Nah, di sini. Kemudian PaCO2-nya 28 di sini. Kemudian HCO3-nya 25 netral. Nah, ini berarti alkalosis respiratori tidak terkompensasi. Benar ya? Tidak terkompensasi. Gitu. Bisa ya? Bisa, bisa lah. Ya, kenapa nggak bisa? Sekarang nomor dua. Nomor dua, ayo. Nomor dua, 696 asam. 71. Kemudian berarti ada dan. Berarti semuanya berarti terkompensasi sebagian. Asidosis terkompensasi sebagian. Mana orang-orang? Woi, orang-orang pada kemana, woi? Orang-orang pada kemana? Nah, betul, Bu Ari. Asidosis terkompensasi sebagian. Kenapa jadi metabolik? Ini yang paling gede ya. Ini dua-duanya normal. Yang dipilih asidosis respiratori dulu ya. Respiratori dulu. Kemudian pH nomor tiga. Nomor tiga, ayo. Nomor tiga. PCO 82. ACO3-nya 29. Berarti dan tuh. pH-nya abnormal. Pakai berarti sebagian ya. Jadi sebagian yang disebut yang ada pH-nya berarti acidosis respiratori rekomendasi sebagian.
Nomor 7, nomor 4. Nomor 4, alkalosis. Alkalosis. Sedikit banget itu ya. 9, 9 ya, 9. Alkalosis respiratori terkompensasi abnormal, abnormal, abnormal. Terkompensasi sebagian. Gitu ya. Nomor 5, nomor 5 sekarang, nomor 5. Berapa? 14, sedikit lah. 14. Alkalosis, alkalosis respiratori, alkalosis respiratori, udah benar alkalosis respiratori ya. HCO3-nya 40, berarti ini sama-sama tidak normal, berarti apa itu? Kompensasi sebagian, ya. Nomor 6, asidosis respiratori terkompensasi dan pakai dan, ada dan tuh. Sebagian. Ini asidosis terkompensasi sebagian. Respiratori terkompensasi sebagian. Nomor ini asidosis 45, 42. 42 ini 23. Berarti asidosis metabolik. Hanya atau ada atau. Asidosis metabolik tidak terkompensasi. Orang lain mana ini? Tidak terkompensasi. Kemudian nomor nomor 9, nomor 9, asidosis respiratori 24. Asidosis respiratori atau tidak terkompensasi. Kemudian alkalosis respiratori, alkalosis respiratori, kemudian ini dan itu adalah kompensasi sebagian. Kemudian ini normal, eh normal. Ini asidosis respiratori 27. Dua-duanya ada tidak normal, abnormal, dua-duanya ada, berarti terkompensasi sebagian. Kemudian ini pH-nya 45 loh ya. Ini normal. Ini HCO3-nya normal. HCO ininya basah, basah. Basah kan dua-dua normal. Ini normal, ini normal, ini normal, normal ini. Kemudian ini asid asid metabolik. Asidosis metabolik ini terkompensasi sebagian. Atau tidak terkompensasi. Asidosis metabolik tidak terkompensasi. Kemudian ini terakhir Anda yang ngerjain. Ini 5, berarti alkalosis respiratori ininya tidak normal dua-duanya, terkompensasi sebagian. Begitu ya teman-teman. Sudah, mudah-mudahan pusing jam segini dikasih pusing ya. Yo, mudah-mudahan nanti soalnya juga dikasih ya. Kerjain sendiri, paham sendiri, pahami ininya, videonya dipahami ya. Yang baru datang ya, kasihan yang baru datang. Halo, kita sudah selesai ya lo.
Ya, teman-teman harus paham itunya dulu, tiktaknya yang tadi. Kalau sudah paham yang ini yang kalau sudah paham, ikan asam, atau asid, netral, ini alkalosis. Ini kan tadi 7,35 sampai 7,45. Kemudian normalnya di sini 45 dibalik, ini 35. Kemudian 22 sampai 26. Ini HCO3-nya. Ini PCO2, pH, ini HCO3 min. Nah, itu ya. Oh, bedanya sama. Balik lagi. Di sini nih. Balik lagi ke mana? Balik lagi ke sini. Kata saya tadi yang ini dipahami. Jadi kan disuruh di screenshot ini. Nih, jika pH normal, PCO2 dan nih abnormal, ini dua-duanya abnormal ya. Ini abnormal. Mana? Perhatikan di sini nih. Ini yang menarik di sini. pH normal, PCO2 abnormal, ada kalimat dan. Kalau dan, ininya pH-nya normal, ininya abnormal, kompensasi. pH-nya abnormal, abnormal loh ya, di atas normal. Ini kan sama nih, sama. Nah, saya hapus satu. Nah, ini sama ya, dengan yang di atas kan sama tuh. Kalau pH norma ini abnormal dua-duanya, itu kompensasi. Kalau jika tidak normal pH-nya, PCO2 dan HCO3-nya abnormal, maka kompensasi sebagian. Jika pH abnormal, PaCO2 atau HCO3 abnormal tidak terkompensasi. Jadi ini Bu, barusan Bu Wibi yang siapa? Nah, barusan siapa yang nanya barusan? Itu ya. Jadi yang di teman-teman pahami itu yang itu dulu. Nah, gitu ya. Ini pahami benar-benar dipahami ya. Tuh, nanti soalnya dikasih kerjakan sendiri sesuai dengan materi yang diberikan pagi ini. Pagi ini udah nyut-nyutan kepala. Saya ulangi, berarti kita ulangi latihan lagi, ulangi. Tapi masih tetap aja soalnya saya nggak bikin soal yang banyak-banyak. Ini aja 14. Siapa yang mau jawab nomor satu? Tadi sudah nomor satu. Interpretasinya apa dan lain sebagainya. Ya tadi sudah dibahas ya. Nih. Nanti dikasih ya ini soalnya. Soalnya juga dikasih. Saya belum di PDF kan. Nanti saya kasih ke teman-teman semua. Di latihan. Tadi latihan. Tadi sudah dibahas sesuai dan Anda menggunakan itu ya. Nomor satu, ayo silakan nomor satu. Ini alkasi, ini normal enggak? Enggak, berarti asidosis metabolik. Ini norma nih, norma. Norma kan? Norma. Atau, berarti kan ada atau kan? Kalau ada atau berarti tidak terkompensasi. Berarti alkalosis alkalosis respiratorik tidak terkompensasi. Mana metabolik? Alkalosis respiratory tidak terkompensasi. Ya, betul ya. Jadi pahami yang itu tadi, yang tiga itu tadi. Kan tadi gini. Saya ulangi satu kali lagi. Satu kali lagi.
Kan gini nih, kan gini. Set, set, set. Ini asam, asidosis, ini alkalosis. Ini normal, ini normal. Ini 7,35 sampai 7,45 koma, koma. pH nih HCO3-nya, HCO3, PCO2 ini 45 dibalik sampai dengan 35. Kemudian ini 22 sampai dengan 26. Ah, perhatikan di sini. Di sini pH-nya di sini berarti kan pH di sini pH. Jelaskan karena 56 HCO3. Nah, HCO3 di bawah ini kan berarti ke sini lebih dari 45, ke sini kurang dari 35. Berarti di sini. Nah, di sini nyimpennya. Ah, PCO2, HCO2 di sini. Kemudian HCO3-nya 26, 25, berarti normal. Normal. Berarti ininya, ini ke sini. Berarti alkalosis respiratory alkalosis respiratory. Nah, ini ada PaCO2-nya abnormal. Sementara yang ini normal. Berarti kan yang tadi pH normal, kemudian dua-duanya ab ya. Abnor ini adalah kompensasi. Kemudian ininya pH-nya abnormal, ini dua-duanya ab, ini kompensasi sebagian. Kemudian pH-nya ab, kemudian di sini atau kalau ini dan ya ini tidak terkompensasi. Berarti ini kan di sini ini abnormal, di sini normal atau berarti pakai yang ini. Berarti alkalosis respiratory tidak terkompensasi. Begitu, tidak terkompensasi. Senyap ya suaranya ada ada atau senyap teman-teman? Ada tuh suaranya ada. Oke. Begitu teman-teman, begitu. Yang baru datang, yang baru datang lihat aja lah. Ya, daripada saya harus mulai dari awal. Ayo nomor dua, ayo nomor dua, nomor dua, dua-duanya nih abnormal nih, dua-duanya nih abnormal, dua-duanya ini abnormal, abnormal berarti ini berlaku dan ini abnormal berarti jadi asidosis respiratorik dua-duanya abnormal berarti kompensasi sebagian. Itu betul buas pintar. Itu nomor tiga, nomor tiga, nomor tiga. Ayo nomor tiga. Asidosis. Ini asidosis. Udah jelas asidosis respiratory. Ininya. Ini juga 29. Berarti tidak dua-duanya. Dua-duanya nih tidak normal. Dua-duanya. Jadi asidosis respiratory. AR. Asidosis respiratory. AR. Kompensasi. Seb. Kompensasi seb. Seenaknya aja. Nah, terkompensasi sebagiannya gitu aja. Mudah ya. Lebih gimana teman-teman? Lebih mudah, mulai paham, mulai paham, mulai paham. Mudah ya. Lebih lebih mudah ya. Teman-teman gampang ya. Lebih mudah. Kalau menurut saya sih lebih mudah.
yang pakai ini. Ingat, ini caranya. Begitu teman-teman untuk hari ini. Nanti silakan dikerjakan menganut pada materi yang sudah diberikan sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang baru datang, silakan nanti tunggu rekamannya saja. Tunggu rekamannya saja ya. Nanti dikasihin juga dengan yang tadi, dengan yang tadi, yang uh, PowerPoint-nya dan ini dikasihin. Demikian teman-teman, nanti rekamannya akan saya edit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.